Nah, di sini kita bernyanyi Aku Diberkati. Oke, kita akan lalu pujian kita Aku Diberkati. Adik-adik kalian di rumah, kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Duduk yang tenang, manis, serahkan semua apapun yang menjadi masalah adik-adik dalam seminggu ini. Kita akan masuk ke dalam gerbangnya, kita akan memasuki rumah Tuhan. Tapi karena kita lagi dalam COVID, kita masih ibadah di rumah, kita akan lagu pujian memasuki gerbangnya. Dengan semangat. Baiklah anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah, kita akan mulai ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Nah, kita tahu Tuhan itu adalah Maha Baik. Untuk itu mari kita angkat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita
Oke, kami persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Kita akan menyebutkan titah pengakuan iman rasuli. Nah, sekarang kita ke berapa? Kita ke 9. Oke. Kalau misalnya adik-adik belum tahu titah, bisa adik-adik buka di Kejadian 20 atau Keluaran 20. Nah, di situ ada ke-10 firman Tuhan. Kita sekarang ada titah ke-9. Oke, kita sama-sama ucapinnya ya. Titah 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan terlalu pujian baca kitab suci. Baik adik-adik, nah coba ambil posisi yang sikap yang bagus untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, untuk adik-adik boleh ikuti doanya bersama Miss ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan,
di pagi ini kami mengucap syukur atas berkat-Mu, di mana Tuhan masih menyertai kami, sehingga kami boleh bersyukur dan boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Tuhan, buat segala kehidupan kami, khususnya kami anak-anak-Mu sekolah minggu, kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami. Berkati kami ya Tuhan, amin. Nah, untuk adik-adik, nats firman kita pada pagi hari ini tertulis dari Keluaran 20 ayat 12. Sekali lagi Miss ucapkan, Keluaran 20 ayat 12, isinya adalah, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, nats ini tentang hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sama itu dengan kita yang kelima. Nah, apa makna daripada jika kita melakukan menghormati orang tua? Yaitu jika kita mengasihi apa yang diperintahkan orang tua, kita patuhi, menyayangi. Nah, dalam bahasa Batak dikatakan ikon. Nah, ikon itu maksudnya harus. Ikon pasangan pomur atau rasmu asa mertua ho jala leleng mangolu di tano nanilian di batang di banyak. Itulah harus. Maksudnya daripada ikon atau hormati bukan seperti ini. Bukan dihormati seperti ini. Tapi itulah harus kita patuhi, kita kasihi, dan kita bantu apapun perintah dari orang tua. Baik itu contoh yang kecil itu mencuci piring, menyapu rumah. Itu contoh yang kecil sebagai kita anak menghormati orang tua. Sama dengan yang di Israel, yang diberikan Allah pada bangsa Israel saat itu, jika ada anak-anak yang melempar sama orang atau tidak menghormati orang tua, akan dilempar dengan batu. Dilempar dengan batu, lalu dibawa ke pintu kota. Setelah dibawa ke pintu kota, di sana anak-anak tersebut akan dibunuh dengan cara dilempar batu sampai mati. Nah, siapa di sini mau seperti itu? Pasti tidak ada kan? Nah, untuk itu kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, kalaupun orang tua kita menyuruh kita suatu pekerjaan karena kita mampu, tidak mungkin orang tua menyuruh kita sebagai anak-anak membawa batu yang satu karung. Nah, itu tidak mungkin. Tapi jika hal yang kecil kita melakukan pekerjaan kita yang kita mampu, pasti Tuhan berkati. Nah, jika kita menghormati orang tua sama seperti tadi, ingat adik-adik, pasti kamu akan mendapatkan berkat. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, jangan melawan sama orang tua. Patuhi, kasihi, bantu apa yang disuruh orang tua kepada kita. Itulah sebagai anak-anak Tuhan. Contoh daripada artis yang kita tahu, dia sukses karena apa? Dia dibantu dengan dua ibu. Siapa kenal dengan Hotman Paris? Nah, Hotman Paris itu dia sukses dibarengi dengan dua ibu. Boleh nanti adik-adik tonton di videonya atau lihat kapanpun, saat kapanpun adik-adik membuka vlog dia. Nah, dia sukses karena dibarengi dengan dua ibu. Kenapa? Orang tuanya bekerja keras hanya untuk membuat anaknya ini menjadi anak yang berguna. Orang tuanya ini berjuang supaya apa? Iya, seperti tadi Hotman Paris ini. Sekarang dia apa? Sudah menuai. Dia terkenal kan? Siapa yang kenal dengan Hotman Paris? Iya, terima kasih untuk responnya adik-adik. Nah, di dalam si video Hotman Paris itu banyak yang dia jalani. Banyak yang jalani lika-liku kehidupan, terlebih di saat tidak ada adik-adik menuju sukses itu, lahir langsung sukses. Semua ada prosesnya. Makanya ada kata pepatah mengatakan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, dia bersakit-sakit dulu, Hotman Paris ini. Bersakit-sakit dahulu, dia berjuang. Bahkan dia pernah mau bunuh diri. Sempat dia mau bunuh diri. Karena apa? Dia merasa frustasi. Setelah itu, dia percaya kepada Tuhan bahwa dia akan diberkati. Nah, dari situlah adik-adik, apa yang dia kerjakan, apa yang dia usahakan, terkabulkan oleh Tuhan. Sekarang dia menjadi pengacara yang terkenal. Siapa di sini mau jadi orang terkenal?
Iya, terkenal mau jadi artis. Iya, untuk adik-adik, jika menghormati orang tua itu susah tidak? Susah tidak? Iya, kita lakukan hal yang kecil saja. Jangan pernah membuat orang tua kita merasa sedih terhadap tingkah laku kita. Apapun yang disuruh orang tua kita, nah, bantu. Ada suatu cerita, Miss ceritakan, yang namanya ada 3 orang, namanya Rani, Rini, dan Rere. Anak yang pertama Rani, yang kedua Rini, yang ketiga Rere. Nah, suatu saat bapaknya ini membeli celana. Bapaknya ini membeli celana dari pasar. Kebetulan celananya ini panjang sekali, panjang. Kebetulan nyampe di rumah kata bapaknya ini, untuk anak yang pertama, Rani, kecilkan dulu celana bapak ini sebanyak 5 cm. Sebanyak 5 cm. Nanti bapak mau pakai di saat pesta nanti, kata bapaknya. Anak pertama ini tidak mau. Gak mau aku, katanya. Didiamkan bapaknya. 2 hari kemudian, setelah dilihatnya anak kedua ini pun karena gak mau si anak pertama ini mengecilkan celana bapaknya, lalu anak kedua, si Rini ini, kakakku nggak mau mengecilkan, terpaksa aku, kata si Rini. Dikecilkan dialah 5 cm. Dikecilkan dia 5 cm karena dia dengar, si anak yang kedua ini karena dengarkan anak kakak yang pertama tidak mau perkataan suruhan dari bapaknya, terpaksa anak kedua inilah dikecilkanlah sebanyak 5 cm. Nah, setelah dia kecilkan anak si nomor 2 ini, itu si Rini, dikecilkan. 2 hari berikutnya lagi dikecilkan anak ketiga ini tanpa sepengetahuan mereka bertiga. Lalu anak yang ketiga ini katanya, kakak yang pertama, kakak Rini nggak mau mengecilkan celana bapak, aku ajalah, kata si Rere. Dikecilkanlah lagi 5 cm. Dikecilkan 5 cm, dikecilkan kakaknya yang anak yang ketiga ini. Nah, setelah dikecilkan, letakkan celananya. Tanpa sepengetahuannya lagi, turun tangan lagi mamanya. Anak-anakku tidak ada yang mau mematuhi peraturan dari bapaknya. Terpaksa akulah yang mengecilkan, kata mamanya. Dikecilkan mamanya ini lagi sebanyak 5 cm. Nah, setelah dikecilkan mamanya ini 5 cm, diletakkanlah celana bapaknya ini. Sehari kemudian lagi, tanpa sepengetahuan, kembali lagi ke anak yang pertama, yaitu si Rani. Oh iya, kemarin aku nggak jadi mematuhi peraturan bapakku. Sekaranglah waktunya aku mengecilkan celana bapakku ini, katanya. Tanpa sepengetahuan di antara mereka berempat, dikecilkan kakak yang pertama ini lagi. Nah, dikecilkan lagi sebanyak 5 cm. Apa yang terjadi adik-adik? Berapa sentimeter terbuang? 20 cm. 20 cm setelah itu bapaknya mau pergi ke pesta. Dipakainya lah celana itu. Pantas gak dipakai ke pesta celana itu? Udah terbuang 20 cm. Pendek dikatakan tidak, panjang tidak dikatakan tidak. Gantunglah celananya ini. Nah, dari cerita itu berarti di situ berawal dari tidak ada kepatuhan dari perintah orang tua. Bahkan tidak ada kompromi di antara keluarga. Nah, untuk itu adik-adik, jika ada pun orang tua kita menyuruh kita dalam hal kecil apapun, kita harus patuhi ya. Tidak mungkin orang tua menyuruh kita suatu pekerjaan yang melebihi batas kemampuan adik-adik. Untuk contohnya hal kecil tadi seperti Miss bilang, menyapu rumah, mencuci piring, melipat kain, itu adalah suatu pekerjaan yang kecil yang kita bisa adik-adik lakukan. Nah, kita tahu bahwa orang tua itu adalah Tuhan yang kita lihat. Makanya ada katakan surga itu di mana adik-adik? Iya, di telapak kaki ibu. Makanya ada tertulis dalam Alkitab, ada lagu seperti ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, itu tertulis di karena haruslah demikian, Efesus 6 ayat 1. Nah, dari lagu itu kita harus menaati orang tua kita. Jika kita menaati orang tua, percayalah adik-adik, Tuhan akan memberkati kita.
Percayalah itu. Kita menghormati, kita mengingat semua kerja keras orang tua kita akan diberkati Tuhan. Nah, untuk adik-adik, semoga kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita lakukan yang terbaik untuk orang tua kita, terlebih untuk Tuhan. Demikian firman Tuhan buat hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa sebagai penutup ibadah kita ini. Terima kasih Tuhan, kami merasakan berkat daripada-Mu. Semoga apa yang kami dengarkan daripada isi firman-Mu bisa kami lakoni dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang berguna di tengah-tengah keluarga, bangsa dan negara, terlebih di hadapan-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mematuhi peraturan daripada orang tua kami, supaya kami bisa memberikan yang terbaik kepada orang tua kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat orang tua, adik-adik kami. Berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan, berkati setiap perekonomian mereka ya Tuhan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani, karena kami tahu orang tua adalah Tuhan yang kami lihat. Tuhan Yesus, berkati juga orang yang kami kasihi, pribadi lepas pribadi, orang yang kami kasihi, dan orang yang mengasihi kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat segala dosa-dosa kami, terima dan sempurnakanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Baik adik-adik, sebagai rasa ungkapan syukur kita untuk itu, mari kita angkat pujian sambil mengumpulkan persembahan yaitu hati yang gembira. Anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan menutup ibadah ini. Semuanya bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat di dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan